Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Indul Hasanah, NIM 19211076. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan mengenai inti pokok pemikiran Muhammad Al-Ghazali dan contohnya. Nah, sebelumnya tesis utama pemikiran Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quran adalah Al-Quran diposisikan sebagai sumber peradaban umat Islam. Di dalamnya terkandung inspirasi-inspirasi untuk melahirkan gerakan-gerakan peradaban. Al-Ghazali menegaskan bahwa jantung peradaban umat Islam sesungguhnya terletak dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab di dalam terdapat berbagai prinsip kehidupan yang meliputi moralitas, hukum, dan tuntunan dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Al-Quran juga berisikan isyarat-isyarat ilmiah yang jika dikaji dengan cermat, mampu membentuk peradaban Islam yang luhur. Jika dilihat dari segi kultural, pandangan Al-Ghazali tersebut muncul sebagai respon terhadap realitas sosial yang terjadi di dunia muslim saat ini. Al-Ghazali lebih merekomendasikan untuk mengubah paradigma pendekatan Al-Quran yang fikih oriented untuk kembali kepada pembahasan Al-Quran secara kontekstual dan multi perspektif. Misalnya mengkaji sebab-sebab runtuhnya kaum Ad, hancurnya kaum Samud, dan jika diambil persamaan apakah masyarakat sekarang menyerupai kedua kaum tersebut, bagaimana terjadi perubahan substansi menjadi formalitas, kerusakan apa yang terjadi di Bani Israel, dan lain sebagainya. Analisis kontekstual inilah yang dijadikan pijakan Al-Ghazali untuk mendekati Al-Quran. Dan jika ini dilakukan, maka Al-Quran yang notabene sebagai petunjuk ilahi dapat termanifestasikan dalam realitas kehidupan dan peradaban masyarakat muslim. Al-Quran bagi Al-Ghazali merupakan otoritas utama dalam sumber pengetahuan. Demikian juga ketika hendak menafsirkan ayat Al-Quran. Jika melihat kerangka di atas, maka pola penafsiran Al-Ghazali bisa ditarik dalam bentuk tafsir Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan tidak jarang kita temukan pola penafsiran seperti ini di dalam kitab tafsirnya. Misalnya tentang salat dan zikir malam yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 16, Al-Ghazali menulis, salah satu karakteristik umat kita bahwa umat ini mendirikan salat di siang dan malam, dan di dalamnya ada orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sesungguhnya malam adalah tempat kejahatan dan kedustaan yang haram di kota-kota sekarang ini. Tidak ada tempat bagi salat di siang hari. Apakah sama dua kelompok tersebut? Apakah orang yang mukmin sama seperti orang yang fasik? Tentu mereka tidak sama. Dan tata aturan Islami untuk zaman ini tampak dari firman Allah, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maka wajib ada amal dan wajib ada istirahat, dan tidak boleh juga melupakan Allah dalam dua keadaan tersebut. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin telah ditentukan waktunya. Persoalan manusia sekarang adalah tidak pada meninggalkan salat saja. Namun bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seseorang hamba ketika dia melaksanakan salat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa? Jika kita amati pola tafsir di atas, tidak hanya mencari ayat lain sebagai penafsir atau penjelas, namun juga mencoba merefleksikannya dengan perspektif sosial. Menurut hemat penulis, metode ini memang kental dalam penafsiran Al-Ghazali, karena dia memang seorang pengamat sosial keagamaan yang cukup sensitif, sehingga dalam aplikasi paradigma penafsirannya, dia sering mengkorelasikan antara ayat dengan beberapa realitas. Di sini dapat dilihat bagaimana Al-Ghazali menafsirkan satu ayat dan mengkorelasikannya dengan 3 ayat lainnya. Setidaknya ada 2 karakter yang melekat dalam gaya interpretasi Al-Ghazali. Pertama, tekstualis atau kaku dalam menafsirkan Al-Quran, dan yang kedua, karakter
kontekstualis dalam memahami makna Al-Quran. Namun kontekstualisasi di sini yang dimaksud adalah tidak keluar dari batasan-batasan teks Al-Quran secara literal. Pemaparan yang telah saya sampaikan tadi terdapat di jurnal Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali oleh Fajrian Yazdajerd Iwan Nabel. Kemudian sebelum saya menjelaskan mengenai relevansi pemikiran Muhammad Al-Ghazali bagi kemajuan studi tafsir Al-Quran, sebelumnya salah satu ulama kontemporer di masa ini yang mencoba menemukan rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran serta layak ditelusuri kerangka pemikirannya adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali Al-Siqo, yang selanjutnya penulis tulis dengan Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali adalah salah seorang ulama progresif yang banyak menularkan ide-ide baru demi perkembangan dunia Islam. Sosoknya yang mampu memberikan warna dalam perkembangan hasanah keilmuan Islam dengan pemikiran-pemikirannya yang bernuansa tajdid, dan tidak heran kadang memicu kontroversi di berbagai kalangan. Muhammad Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh pemikir Islam abad modern yang cukup unik, mendapatkan ilmu dari berbagai ulama terkemuka. Muhammad Al-Ghazali mampu meramu metode-metode yang telah dikembangkan oleh mufasir klasik dan modern. Sebagai keunggulan metode tafsirnya dengan yang lainnya, karya Muhammad Al-Ghazali yang secara spesifik berhubungan langsung dengan Al-Quran adalah buku berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Al-Quran, Al-Mahawir Al-Hamsli Al-Quran Al-Karim, dan yang lainnya lagi. Tetapi dalam salah satu karyanya ini, Al-Mahawir Al-Hamsah li Al-Quran Al-Karim, Al-Ghazali menerangkan bahwa Al-Quran memuat 5 tema pokok. Yang pertama, Allah Maha Esa yang semesta, dalil wujud sang halik, kisah-kisah Qur'ani, kebangkitan dan balasan, pendidikan dan hukum. Karya-karya Muhammad Al-Ghazali tersebut berisi pandangan dan metodenya tentang Al-Quran. Di dalamnya tergambar bagaimana kerangka epistemologi pemikirannya terhadap tafsir. Walaupun kebanyakan pemikiran Muhammad Al-Ghazali lebih dominan berfokus pada hadis atau sunnah, namun realitanya ia juga ikut meramaikan wacana penafsiran kontemporer dengan ditulisnya kitab Nahwa Tafsir Maudhu' li Suwar Al-Quran Al-Karim. Tentunya ini menjadi suatu hal yang menarik. Muhammad Al-Ghazali dalam muqaddimah tafsirnya menyebutkan bahwa tafsirnya itu termaksud tafsir maudhu'i yang mencoba menarik benang merah dan mendapatkan suatu tema sentral yang dibahas oleh ayat-ayat dalam satu surat. Saat menafsirkan surat An-Nisa misalnya, beliau menentukan tema besarnya adalah hubungan sosial manusia dalam bermasyarakat. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa hubungan sosial manusia dalam bermasyarakat dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Karena itu, dari tema besar ini lahirlah tema-tema kecil tentang persoalan keluarga yang meliputi hak-hak anak yatim, pernikahan dan poligami, serta masalah warisan. Harus diakui bahwa kemunculan kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim memberikan kontribusi terhadap perkembangan hasanah penafsiran Al-Quran. Konsep metode tafsir tematis yang digunakan Muhammad Al-Ghazali di dalamnya tentunya ikut andil dalam memperkaya wacana tafsir kontemporer. Oleh karena itu, peneliti lebih mendalam dipergunakan guna menjawab semua kegelisahan akademik yang masih menjadi tanda tanya di balik kemunculan tafsir Muhammad Al-Ghazali ini. Tentunya tafsir dan hasil pemikiran Muhammad Al-Ghazali ini diharapkan mampu mewadahi dan menjawab berbagai masalah yang terjadi di era sekarang ini. Referensi Jurnal Muhammad Al-Ghazali dan Tafsir Maudhu'i bagian pertama oleh Fiddian Khairuddin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kalimat, atau kurang
kurangnya materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.